Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitra Ramadhani dari kelas X3C. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi terkait etika bisnis Islam. Baiklah, langsung saja materi yang pertama, yaitu etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Terdapat dua bagian. Yang pertama, eksternal perusahaan dan internal perusahaan. Dalam eksternal perusahaan terdapat tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Tanggung jawab sosial terhadap lingkungan merupakan suatu kepedulian perusahaan untuk menjalankan operasionalnya agar tidak merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar. Dengan cara perusahaan harus ramah terhadap lingkungan, artinya perusahaan harus menjaga, melestarikan, serta memperhatikan lingkungan sekitar. Misalnya, tidak membuang limbah sembarangan dan mencegah penggunaan bahan berbahaya, serta mencegah polusi di sekitar tempat usaha. Kemudian selanjutnya tanggung jawab sosial terhadap konsumen. Tanggung jawab sosial terhadap konsumen tidak hanya berputar pada masalah penyediaan produk dan jasa, tetapi juga harus memperhatikan aspek-aspek lainnya, seperti perusahaan harus menyediakan produk dan jasa yang berkualitas dan memiliki banyak manfaat, serta menetapkan harga secara adil. Kemudian pada bagian internal perusahaan itu terdapat pada tanggung jawab sosial terhadap karyawan. Nah, tanggung jawab sosial terhadap karyawan ini, perusahaan harus memberikan rasa aman dan nyaman kepada karyawan secara adil, dan perusahaan harus memberikan kesempatan dan fasilitas untuk karyawan agar dapat mengembangkan dirinya. Selanjutnya materi yang kedua, yaitu etika bisnis dan pemeliharaan lingkungan. Lingkungan hidup adalah sesuatu yang sangat penting yang harus diperhatikan dalam bidang bisnis. Keberlangsungan sebuah bisnis menyangkut dengan ketersediaan sumber daya alam. Nah, ketersediaan sumber daya alam ini sangat berkaitan dengan lingkungan hidup yang sehat, sehingga para pengusaha juga harus menjaga dan memperhatikan masalah yang berada di lingkungan. Dengan adanya industri secara langsung ataupun tidak langsung dapat berpengaruh pada lingkungan hidup, baik di sekitar industri ataupun lingkungan hidup secara luas. Dengan adanya pengusaha yang mendirikan pabrik-pabrik industri dapat mengakibatkan terjadinya beberapa masalah, yaitu akumulasi bahan beracun seperti penggunaan bahan-bahan berbahaya. Nah, jika bahan-bahan berbahaya ini digunakan dan terjadi pembuangan limbah sembarangan, maka pembuangan limbah sembarangan di sungai-sungai yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, di laut, serta di kebun-kebun petani, maka akan sangat berdampak buruk pada masyarakat dan habitat laut. Kemudian masalah selanjutnya yaitu hujan asam, efek rumah kaca, dan deforestasi dan pengguguran, yaitu penebangan hutan secara liar. Dengan adanya masalah-masalah ini, maka pebisnis diharapkan mempunyai etika moral dan turut melestarikan lingkungan hidup demi keberlangsungan bisnis yang berkelanjutan. Tanggung jawab moral ini dapat dinyatakan dengan menjaga, merawat, melindungi, serta melestarikan alam dengan tidak melakukan tindakan seperti membakar dan menebang hutan secara liar, serta tidak membuang limbah sembarangan. Materi yang kedua yaitu implementasi etika bisnis Islami dalam masyarakat Islam. Nah, terdapat empat aspek. Yang pertama yaitu peran negara. Peran negara adalah mengubah teori menjadi kenyataan dan mengubah norma-norma menjadi undang-undang, serta memindahkan keindahan etika dalam praktek sehari-hari. Yang kedua yaitu institusi hizbah. Tujuan dari institusi hizbah ini adalah menjaga lingkungan masyarakat dari kerusakan, serta memastikan kesejahteraan masyarakat baik dalam hal keagamaan ataupun dalam tingkah laku
sehari-hari sesuai dengan norma syariat Islam. Kemudian yang ketiga yaitu kontrol masyarakat. Nah, kontrol masyarakat merupakan suatu mekanisme atau suatu upaya teknik dan strategi untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Dengan adanya kontrol sosial yang baik, maka diharapkan mampu meluruskan anggota masyarakat yang menyimpang dan membangkang. Kemudian yang keempat yaitu ketakwaan individu. Nah, ketakwaan individu ini pembisnis harus mampu bersikap adil, amanah, dan jujur. Lanjut, materi yang keempat yaitu persaingan dalam bisnis Islam. Nah, terdapat 4 bagian. Yang pertama yaitu pihak yang bersaing. Nah, pihak yang bersaing ialah seseorang yang memandang berbisnis sebagai pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala, serta seseorang yang tidak menghalalkan segala cara untuk memenangkan persaingan. Kemudian yang kedua yaitu cara bersaing. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah memberikan contoh cara bersaing yang baik, yaitu dengan cara kita tidak boleh melakukan usaha untuk menghancurkan pesaing kita. Seharusnya kita hanya perlu memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan menyebutkan spesifikasi barang yang dijual dengan jujur, termasuk jika ada cacat pada barang tersebut. Serta dalam bersaing kita harus selalu berupaya untuk memberikan pelayanan yang baik namun tidak menghalalkan segala cara. Kemudian yang ketiga yaitu produk, barang, dan jasa yang dipersaingkan. Terdapat 4 aspek. Yang pertama yaitu produk. Nah, produk baik berupa barang dan jasa yang dipersaingkan itu seharusnya halal, bermanfaat, serta berkualitas. Kemudian harga. Nah, lebih baik jika harga yang ditawarkan itu kompetitif dan tidak diperkenankan untuk membanting harga dengan tujuan menjatuhkan pesaing. Kemudian yang ketiga yaitu tempat. Nah, sebaiknya tempat yang digunakan untuk usaha yaitu tempat yang baik, bersih, sehat, dan nyaman. Kemudian yang terakhir yaitu pelayanan yang diberikan seharusnya dengan cara baik dan ramah, namun tidak dengan cara maksiat, misalnya mempekerjakan perempuan cantik yang berpakaian seksi. Kemudian yang terakhir yaitu hukum persaingan. Nah, strategi persaingan dalam pandangan Islam itu diperbolehkan dengan syarat yaitu bersaing dengan baik dan persaingan itu tidak melanggar syariat Islam. Materi yang terakhir yaitu transaksi bisnis menggunakan alat komunikasi modern. Nah, semakin bertambahnya zaman, maka semakin canggih pula alat komunikasi yang digunakan. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh para pebisnis dan pengusaha untuk melakukan promosi, seperti di media sosial. Para pengusaha dan pebisnis dapat melakukan periklanan. Kemudian, alat komunikasi yang canggih ini juga dapat digunakan untuk menginformasikan berbagai produk, barang, dan jasa kepada sasaran konsumen. Karena alat ini dapat menjangkau sasaran konsumen yang lebih banyak serta jangkauannya yang lebih luas, sehingga dapat memudahkan para pengusaha dan pebisnis untuk melakukan transaksi bisnis. Baiklah, itulah beberapa paparan materi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.